Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu seiring doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, tentunya dalam ketaatan, panjang umur dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini teman-teman, kami hadir bukan untuk mereview, mengulas atau menawarkan sebuah bilah, tapi kami ingin berbagi sedikit ilmu mengandalkan pengalaman yang seadanya, terutama dari cara atau tutorial sebuah bilah bisa lancar slash tisu, insya Allah. Karena ada juga di kalangan subscriber mengusulkan dan meminta untuk kami kiranya bisa berbagi pengalaman dalam hal ini. Dengan bismillah, insya Allah pengalaman yang seadanya akan kami bagikan, mudah-mudahan bisa menambah pencerahan. Pertama-tama teman-teman, kami ingin menyampaikan bahwasanya sebuah bilah yang layak dijadikan standar penyembelihan itu adalah bilah yang ketajamannya sudah bisa slash atau puskat di kertas tanpa hambatan, kemudian ringan dan hasilnya halus. Maka bilah tersebut sudah sangat layak dijadikan alat penyembelihan. Ya, kita kasih contoh teman-teman. Kita pegang satu bilah dari bahan apa saja, yang penting ketajamannya sudah maksimal. Ya, yang kita pegang ini Panadis 4E ya, Panadis 4E. Bismillah, seperti ini bilahnya teman-teman. Ini Panadis 4E teman-teman. Untuk menentukan bahwa apakah bilah ini sudah layak dijadikan alat penyembelihan, itu standar atau patokannya itu asal bisa slash di kertas aja teman-teman ya, asal bisa slash di kertas atau puskat lah, bisa puskat di kertas seperti ini kan bisa ya. Kalau puskat itu digini kan teman-teman, dipotong kan, nah gitu ya, jadi nggak digesek tapi dipukulkan, udah kena ya. Apalagi kalau seperti ini, kalau kita taruh tanpa tekanan, kita lepas udah bisa tembus, ini udah maksimal berarti teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, kalau ini kita taruh kemudian kita lepas bisa tembus, nah berarti ini udah maksimal teman-teman ya. Apalagi ini agak berat ya, jadi kita taruh aja ininya, kita taruh, kita lepas, nah ini udah layak dijadikan alat penyembelihan ya, udah slash kertas. Nah, pertanyaannya, apakah bilah yang sudah standar masuk layak penyembelihan ini bisa slash tisu? Ya, jawabannya ini belum tentu teman-teman. Belum tentu bilah yang sudah tajam seperti ini bisa slash tisu karena beberapa faktor ya. Tapi jangan berkecil hati, ini sudah tajam, udah bagus, sudah maksimal, udah bisa pakai sembelih ya. Jangan berkecil hati karena bilah teman-teman nggak bisa slash tisu, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak bisa slash tisu. Bilah ini sudah tajam, sudah ringan di kertas, udah layak lah dijadikan bahan penyembelihan, tapi belum tentu bisa slash tisu karena beberapa faktor. Pertama, untuk slash tisu itu sudah harus benar-benar tajam maksimal ya, seperti ini. Dan ketika sebuah bilah sudah tajam maksimal, ini belum tentu bisa slash tisu ketika mata bilahnya ada kotor teman-teman ya. Ketika di mata bilahnya ada kotor, kadang-kadang kotoran di mata bilah itu nggak bisa kasat mata juga teman-teman ya. Jadi ketika bilah ini disayatkan ke tisu, padahal ini udah tajam di kertas, disayatkan ke tisu nggak kena ya, nggak kena di tisu, maka bersihkan, coba bersihkan mata bilahnya. Barangkali di sana ada kotoran-kotoran yang nggak terlihat karena tisu itu teksturnya sangat mudah robek teman-teman. Jadi kalau ada kotor di mata bilah tentu saja menghambat kemaksimalan tajam. Jadi kita stropping dulu, bersihkan mata bilahnya dengan stropping ya. Stroppingnya rekomendasi dari kulit atau bisa juga dari kain jeans ya, kain levis gitu teman-teman ya. Rekomendasi juga ketika kulitnya itu diolesi dengan dengan batu hijau dulu, itu bagus juga. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah ini bersih, berarti ini kan bersih, nanti akan seperti ini teman-teman. Kalau ini yang udah bersih itu akan lancar di tisu ya. Nah, enak kan, ini udah bersih, udah rapi seperti ini teman-teman ya, baru bisa. Jadi pengaruh atau faktor pertama
itu mungkin dari bersihnya mata bilah. Kalau bilahnya sudah tajam nggak bisa slice tisu, mungkin mata bilahnya nggak bersih. Nah, kemudian apakah setiap mata bilah yang sudah tajam bisa kena di kertas dengan mudah? Kemudian sudah di stropping, apakah setiap mata bilah yang seperti itu bisa slice tisu? Belum tentu juga, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, harus disertai dengan perasaan ketika kita men-slice tisu ya. Kalau nggak disertai dengan perasaan, apalagi kita sebelumnya udah suudon nih ke bilah, wah jangan-jangan ini tumpul nih, coba ah. Itu berarti kita sudah pesimis, teman-teman ya, udah pesimis. Nah, kemudian hasilnya juga akan kurang lancar seperti ini, teman-teman. Ini enggak jadi, padahal bilahnya tetap yang ini, teman-teman ya. Bilahnya yang ini tetap teman-teman, bilahnya yang ini, tapi ini sama disayatkannya, teman-teman, disayatkan sama, tapi hasilnya enggak akan sama ya ketika caranya berbeda atau optimisme di dalam hati kita itu berkurang ya, apalagi sampai pesimis ya, itu tetap akan berpengaruh, teman-teman ya. Jadi harus didasari dengan perasaan juga ketika kita men-slice tisu ya. Kalau kita disertai dengan perasaan, apalagi kita punya optimisme yang tinggi, insya Allah ini di kertas sudah lancar, kemudian dipakai puskat juga lancar, harusnya ini bisa nih di tisu gitu, teman-teman ya. Bismillah, dan dengan perasaan ya, digesek tapi nggak ditekan, teman-teman. Iya, akan mudah, padahal bilahnya tetap yang ini, tapi kenapa berbeda ya? Mungkin caranya yang berbeda, cara slice-nya atau optimisme kita. Jadi mental diperlukan, teman-teman, karena untuk bisa slice tisu itu latihannya juga cukup lama. Jadi kita perlu mengakrabkan pikiran, hati, mata bilah dengan tisu itu sendiri, teman-teman ya, agar sinkron gitu, agar sinkron. Itu diantaranya, teman-teman ya, seperti ini nih, seperti ini. Ini bilah yang tadi nggak bisa ya, teman-teman. Nah, ketika seperti ini enak, rapi, hasilnya juga halus karena ketajamannya emang ini udah maksimal. Jadi setiap kalau udah bisa di tisu, dipastikan di kertas akan ringan. Tapi ketika sudah bisa di kertasnya, belum tentu di tisu karena beberapa faktor tadi, teman-teman ya. Yang pertama mungkin kotor di mata bilahnya, bersihkan dulu. Yang kedua, cara men-slice tisunya ya. Jadi jangan ditekan, teman-teman, jangan ditekan, barengi dengan perasaan, optimisme kita tinggi, kemudian pegangnya ringan-ringan aja, teman-teman. Jadi kalau itu mah jangan kaku, jangan panik gitu ya, jangan kaku sedikit di tisu walaupun tajamnya maksimal, itu nggak rapi, teman-teman. Kaku saja ya, kaku seperti ini, teman-teman. Kaku itu nggak rapi teman. Tapi kalau kita relax ya, relax, santai, enak, kemudian kita optimis ya, insya Allah ringan, teman-teman ya. Itu tetap aja ada pengaruh. Nanti kita akan testimoni ya, di beberapa orang bilahnya sama, tisunya sama, performa ketajamannya sama. Apakah hasil slice tisunya akan sama juga? Kita akan hadirkan videonya, teman-teman ya. Kita akan coba rekam. Bismillah. Bismillah. Baik, teman-teman, kita akan melakukan testimoni saya tisu menggunakan bilah yang sama, ketajaman yang sama, tapi dengan tangan yang berbeda. Apakah hasilnya akan sama? Ini di tangan saya ini ada satu bilah ekonomis ya, dari baja lawas Willis Gen 1. Ini sudah tajam, teman-teman, sudah maksimal, insya Allah layak dijadikan pegangan penyembelihan karena sudah bisa puskat di kertas ya, sudah tajam. Kita akan testimoni saya tisu, apakah dia kena di tisu dan apakah hasilnya akan sama jika dilakukan dengan tangan yang berbeda. Bismillah, seperti ini. Sangat halus sekali ya hasilnya. Ini menandakan bahwa bilah ini sudah maksimal ketajamannya. Bismillah. Iya, sudah sangat tajam sekali. Tapi apakah ketika dipegang dan dilakukan dengan tangan yang lain hasilnya akan sama? Kita ikuti, teman-teman. Ini. Bismillah. Iya, ini sudah cukup tajam bener ya, teman-teman. Sudah cukup tajam bener karena Kang Iip ini juru asahnya BAJ
udah kita ajarin, ini sudah cukup halus walaupun tidak selurus sebelumnya ya, tidak selurus hasilnya. Coba satu kali lagi dengan seperti ini. Bismillah. Iya, ketika ininya di jalurnya dibalikin seperti ini, maka hasilnya menjadi robak-rabik seperti ini ya. Coba lagi. Semakin sering melakukan maka akan semakin ketemu selahnya sebelah mana ya. Iya. Nah, ini ketemu ya, walaupun sebahagian masih ada. Coba pemula. Nah, ini model pemula nih ya. Disayatkan yang terbaik, lihat yang terbaik. Coba bismillah. Nah seperti ini teman-teman ya, ini hasilnya seperti ini walaupun agak rabig-rabig gitu ya, tapi ini sudah cukup bagi pemula seperti ini. Jadi teman-teman, bilah yang sama, ketajaman yang sama belum tentu hasilnya akan sama jika dilakukan dengan tangan yang berbeda. Baik, kita coba dengan bilah yang premium ya. Ini ada Vanadis 4E ya, Vanadis 4E yang teman-teman sudah sama tahu ke kualitas ketajamannya ya. Insya Allah ini sudah maksimal ketajamannya, sudah halus, hasilnya juga sudah rapih sayatannya seperti ini teman-teman. Jika disayatkan ke tisu, bismillah. Iya, ketajamannya sangat maksimal sekali ya. Apakah dilakukan dengan tangan yang berbeda akan sama? Ya, itu tergantung pengalaman juga ya teman-teman. Nah, ini sudah kita ajarin ya, nanti teman-teman kita akan ajarkan juga insya Allah. Nah, ini sudah bagus ya, ini sudah bagus walaupun hasilnya belum lurus. Coba. Nah, ini Mang Igor baru pegang bilah teman-teman, baru pegang bilah. Nah, sudah agak lembut ya, sudah agak lembut. Rahasianya seperti ini teman-teman. Untuk menjadikan bilah bisa mudah slice tisu, pertama kita pegangnya jangan kaku, kemudian ajak rileks. Yang paling utama kita harus menjiwai daripada sayatan sebuah bilah ke tisu tersebut. Kemudian cara pegangnya juga ya harus nyaman. Seperti ini pegangnya nih teman-teman. Seperti ini pegang. Yang ini yang 4 pegang nyambung ke sini, yang 4 tuh nempel ke ibu jari. Nah seperti ini. Kemudian posisi bilahnya begini ya, nangkarak tuh non terlentang ya. Kemudian tisunya dibiarkan terurai di atas mata bilah ya. Setelah itu kita sayatkan set. Nah hasilnya ini akan lembut seperti ini ya. Beda kalau posisinya beda seperti ini teman-teman. Nah kalau nggak disayat ditekan, hasilnya ini akan seperti ini ya, jadi akan berbeda. Jadi tetap harus mentalnya itu sudah pas. Kalau kita kaku pegangnya, ini akan berbeda hasilnya teman, kalau kita kaku ya. Jadi kesimpulannya, bilah yang sama, ketajaman yang sama, jika dilakukan dengan tangan yang berbeda belum tentu hasilnya akan sama. Jadi teman-teman ketika memiliki bilah belum bisa slice tisu, selagi masih halus di kertas bisa puskat, maka jangan berkecil hati, tetap bilah tersebut maksimal layak dijadikan bahan penyembelihan. Patokannya ke kertas aja, karena belum tentu semua bilah yang super tajam bisa slice tisu ketika tangannya berbeda. Seperti itu teman-teman. Jazakumullah ahsanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya teman-teman, itu ada beberapa faktor. Maka seperti di Julaiha misalnya ya, para seniornya itu menganjurkan untuk bisa menjaga ketajaman dari bilah-bilah masing-masing. Menjaga ketajamannya itu tentu saja dengan perawatan yang maksimal ya. Kita harus sayang, cinta ke bilah kita, sehingga kalau sayang ke mata bilahnya, sayang ke bilahnya, itu akan dijaga dari karat, juga ketajamannya itu akan dijaga kemaksimalannya ya. Nah, pertama, jika kita sudah memakai bilah kita, baik itu pakai sembeli, banyak darah atau ada getah,
Maka sebelum dimasukkan ke sarungnya itu bersihkan dulu teman-teman ya, bersihkan sampai benar-benar bersih, kemudian keringkan sampai benar-benar kering. Jika diperlukan ya pakai wax atau pakai minyak ya, atau pakai singer, minyak mesin jahit tuh ya, itu boleh juga bisa. Kemudian baru masukkan, dan cara masukkannya juga harus pakai adab tata krama ya. Ada metode yang direkomendasikan. Pertama, fokus teman-teman, mata bilah jangan sampai kena ke sarung ya, mata bilah itu jangan sampai menggesek ke sarung. Mengapa? Karena setajam apapun atau sekeras apapun bilah yang kita gunakan, tetap kalau sering kena gesekan ke benda-benda keras itu akan menurunkan performa ketajaman, walaupun tidak membuat bilah itu tumpul, tapi akan mengurangi ke maksimum. Sekeras apapun, apakah itu Vanelis 4 apakah itu Vanelis 8 atau DM05 yang terkenal dengan kekerasannya, tetap aja kalau kalau speknya spek sembelihan yang tentunya harus flat di bawahnya, itu akan berkurang kemaksimalan tajamnya jika sering kena gesekan. Tetap aja teman-teman ya, walaupun keras ya. Jadi harus dijaga, karena beda antara spek tebas dan spek sembeli. Kalau spek sembeli ini biasanya di sebelah ininya flat, atau ada juga yang full flat ya, ada juga yang full flat. Jadi harus dijaga ya, walaupun bajanya baja keras atau dari baja premium. Ini masukkan ujung bilahnya ke sarung ya. Nah, kemudian kita fokus ke punggung bilah. Ini punggung bilah yang ini teman-teman ya. Agar apa? Agar mata bilahnya enggak kena gesekan, maka kita fokuskan tekanan di punggung bilah ketika memasukkan bilah ke sarungnya. Tekan ke bawah kalau begini ya. Kalau begini tekan ke atas berarti ya mata bilahnya. Yang pegang tangan, yang pegang sarung dorong ke sana, yang tangan pegang mata bilah kita tarik ke sini. Jadi seperti ini teman-teman ya. Mata bilahnya aman dari gesekan sarung. Nah seperti ini. Demikian pula ketika kita mencabut bilah dari sarungnya ketika mengeluarkannya. Yang terutama kita jangan pegang seperti ini teman-teman. Ini nggak adab dan akan berbahaya ketika lemnya ada yang terbuka ya. Mungkin nanti mata bilah akan ada yang keluar, akhirnya akan melukai tangan kita. Jadi pegangnya seperti ini teman-teman ya. Atau ada juga yang seperti ini, asal enggak begini ya. Ini seperti ini teman-teman ya. Atau seperti ini ya, misal begini. Nah ini ketika terbuka, maka tarik ya, tarik yang pegang handle tuh tarik ke arah punggung. Kemudian yang pegang sarung dorong supaya lebih kuat. Nah seperti ini teman-teman cara mencabutnya juga ya, cara mencabutnya juga. Nah jika di sini ada kotor, sebelah stopping ya. Nah itu teman-teman caranya, ada adab tata keramanya ya. Jadi bilah apapun, sekeras apapun, sepremium apapun, tetap harus ada perawatan. Jadi kesimpulannya, jangan berkecil hati ketika bilah yang teman-teman punya nggak bisa slice tisu sepanjang di kertas, enak, ringan, halus ya, itu berarti sudah masih tajam maksimal, walaupun di tisu nggak mudah ya, karena nggak mudah juga memang ya untuk bisa slice tisu. Artinya apa teman-teman? Satu bilah ya yang sama, misal kita ada bilah ini nih ya, pendek seperti ini 20 cm, tajamnya sama ya, kemudian bilahnya sama. Si A bisa menggunakannya dengan cara tarik satu kali tarikan, belum tentu si B menggunakan bilah yang sama bisa melakukan seperti si A. Seperti itu perbandingannya teman-teman ya, supaya bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa berbagi lagi ilmu dan pengalaman di dunia perbilahan. Semoga panjang umur, sehat selalu tentunya, berkah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah hasanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.